Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta seluruh yang ada di dalamnya, menjadikan bulan suci Ramadan sebagai bulan yang penuh berkah, di mana diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang seluruh umat Islam sudah membangun komitmen akan menjadikan Rasulullah sebagai contoh, sebagai suri teladan, baik di dalam melakoni peran kehambaan Abdullah yang berimplikasi kepada amalan-amalan ritual, maupun di dalam melakoni peran kekhalifahan. Inni ja'ilum fil ardi khalifah yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam berbagai profesi. Nabi dan Rasul yang membawa Islam bukan hanya doktrin, tetapi membawa Islam sebagai frame kehidupan, sebagai jalan untuk bagaimana kita merebut keselamatan yang dilengkapi dengan Al-Quran sebagai petunjuk silmi kafah. Salah satu tanda keimanan kita dan penghambaan kita pada kesempatan ini dengan memenuhi panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa sarul bai'ah. Hai yang sudah ada modal, sudah ada nikmat iman dalam dirinya, ketika sudah dikumandangkan azan pada hari Jumat, alangkah mulianya kalau seluruh azan. Bersegeralah untuk memberikan haknya Allah hanya sebentar. Bersegeralah untuk mengingat Allah melaksanakan ibadah salat. Khairul lakum in kuntum ta'lamun. Karena itu lebih baik bagimu sebenarnya seandainya mau mempelajari rahasia di balik salat awal waktu. Setelah melaksanakan ibadah salat, fantasyiru fil ardh wabtagu min fadlillah. Kembalilah kita melaksanakan peran kekhalifahan kita dalam berbagai profesi. Tidak boleh juga kita tinggal malas. Yang terkadang menggiring manusia lalai dari peran kehambaannya adalah persoalan rezeki, karena mungkin rezeki hanya dimaknai sempit, orang param di bawang, atau yang fisik saja uang. Padahal
kesehatan jauh lebih berharga mungkin daripada fisik, daripada uang. Allah menyampaikan ayatnya, wallahu khairur rasikin, akulah pemberi rezeki yang baik. Yarzuqu man yasha bighairi hisab, aku akan berikan kepada siapa saja yang aku kehendaki tanpa batas. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah. Hari ini Jumat sudah 13 Ramadan 1443 Hijriah, bertepatan dengan 15 April 2022 Masehi, yang diyakini saudara kita umat Kristiani sebagai hari wafatnya Isa. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh keberkahan, sehingga kita coba tema khutbah kita pada kesempatan ini, keberkahan bulan suci Ramadan. Salah satu definisi berkah adalah tumbuh dan berkembang. Kalau terkait dengan manusia atau tanaman, ini bertambah tinggi. Berkembang berarti berubah dari fase pertumbuhan ke kematangan pertumbuhan. Kalau dia terkait dengan rezeki, insya Allah, kalau dia berkah, tumbuh dan berkembang. Terkait dengan ilmu yang berkembang, ilmu yang berkah, tumbuh dan berkembang. Minimal pemahaman kita terhadap apa yang kita kaji itu akan selalu diperbaharui karena berkah kita punya ilmu. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah. Kenapa bulan Ramadan itu dikatakan bulan itu sangat penuh dengan keberkahan? Antara lain, bulan diturunkannya Al-Quran sebagai panduan kehidupan. Syahrul Ramadan allazina unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk kehidupan bagi umat manusia, bukan hanya untuk umat Islam, tetapi diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi kehidupan umat manusia. Saudara-saudaraku umat Islam, hati-hati. Karena ini Al-Quran sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Banyak yang memanfaatkan justru di luar kita untuk mendapatkan ilmu-ilmu hebat dengan membaca terjemahan Al-Quran. Jangan sampai kita hanya muliakan, tetapi kita tidak mengkaji. Akhirnya orang lain yang memunculkan kehebatan-kehebatan dari Al-Quran. Al-Quran sebagai berkah dan membawa keberkahan diperintahkan untuk dibaca, dikaji, dan diterapkan dalam kehidupan. Kitabun ansalnahul ilaika mubarakan liyadabbaru ayatihi, agar kamu mendapatkan keberkahan. Bahwa Al-Quran ini aku turunkan penuh keberkahan, makanya pelajari, liyadabbaru. Surat 38:29. Di ayat lain itu diperintahkan memang untuk diikuti. Wa hadza kitabun ansalnahu mubarakan. Ini diulang lagi oleh Allah. Ini Al-Quran aku turunkan penuh dengan berkah. Fattabi'uhu. Makanya ikutilah. Wattaqullah la'allakum turhamun. Agar kamu mendapat rahmat dan kasih sayang. Sama dengan namanya masjid ini, Ar-Rahmah. Nama bukan hanya sekedar dipasang, tetapi ada harapan di balik nama. Salah satu untuk mendapatkan rahmah sebagai harapan dari masjid ini, kaji dan ikuti Al-Quran sesuai kemampuan kita. Di ayat lain dipaketkan dengan perintah salat. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Pelajari, utlu, baca, pahami, dan terapkan dalam kehidupan. Ini menurut ahli bahasa Arab ini, ada dua kata di dalam Al-Quran diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, baca. Yang pertama adalah ikra. Rupanya ikra tidak terlalu menuntut pemahaman, baca. Tetapi kalau utlu, baca, pahami, terapkan dalam kehidupan. Jadi orang tuaku, saudara-saudaraku yang sudah lancar membaca, baca-baca mengikut terjemahannya atau baca-baca tafsirnya, dan kita berniat bermohon kepada Allah akan menerapkan dalam kehidupan. Keyakinan saja kita terhadap Allah ketika kita baca bahwa Allah memperkenalkan dirinya maha melihat,
Itu saja yang kita tanamkan dalam diri kita akan mengeliminir perbuatan-perbuatan kita yang tidak diridhai oleh Allah. Nah, itu kaji Allah Ta'ala. Tapi terkadang hanya dibaca saja. Ini standar-standar ideal yang saya sampaikan, tapi begitulah bahasa Quran. Makin banyak nanti kita terapkan dalam kehidupan, insya Allah makin mulia kehidupan kita. Al-Quran sudah memperkenalkan dirinya, jangan campur adukan kebenaran dan kebatilan. La talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Aja mau pas campur anu salah anu tonggang misalnya maka daya salah ya salah ceri. Tetapi memang itu butuh kesabaran. Karena yakin Allah juga menyampaikan wa qul ja'al haqq wa sahqal batila innal batila kana sahuqa. Yakin bahwa kebenaran itu akan hadir nanti. Butuh memang kesabaran. Yang kedua, di bulan Ramadan inilah diwajibkan melaksanakan ibadah puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan untuk melaksanakan puasa sebagaimana diwajibkan umat-umat sebelum kamu, agar kamu bisa mendapatkan predikat kemuliaan la'allakum tattaqun. Segala sesuatu yang diwajibkan Allah kepada hambanya, yakin bahwa itu bermanfaat. Sebaliknya kalau tidak dilaksanakan, yakin bahwa pasti bermasalah dalam kehidupan kita, yakin. Jadi kita berbicara amalan-amalan wajib bukan hanya persoalan dosa dan pahala, bukan hanya persoalan surga neraka nanti di sana, tetapi yakin bahwa itu akan bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia ini. Masalah puasa kan terkait dengan pengaturan pola tanam dan pengolahan hawa nafsu. Apa sekarang masalah yang dihadapi di kehidupan dengan gaya hidup modern ini? Banyaknya yang terjadi obesitas, kelebihan berat badan karena tidak bisa kontrol makanannya. Di Amerika itu sudah luar biasa itu. Dan itu akan berdampak terhadap bagaimana fungsi organ-organ tubuh kita, berpengaruh terhadap jantung karena menumpuknya lemak yang bisa mempengaruhi aliran darah kita. Manfaatnya apa? Ini mungkin sudah sering disampaikan di sini, apalagi selama bulan suci Ramadan, banyak ceramah. Berdampak fisik dan mental spiritual. Puasa meningkatkan imun tubuh dengan melalui mekanisme yang disebut dengan mekanisme autofagi, ya. Subhanallah, kalau dilaparkan sel-sel tubuh itu, ada tentara tubuh atau ada sel yang menerkam sel-sel yang rusak. Bahkan virus yang masuk dalam tubuh kita diterkam, kemudian diolah menjadi imun tubuh. Meningkatkan limfosit dalam tubuh kita, berfungsi sebagai tentara tubuh. Awal penciptaan diri kita ini diciptakan oleh Allah, ada namanya 5.000 enzim pangkal. Tetapi gaya hidup dan pola makanlah yang menyebabkan berkurangnya itu tentara-tentara tubuh kita. Kita bersyukur umat Islam diatur kehidupan kita. Ada bulan di mana setelah 11 bulan itu tidak tertata kita punya pola makan. Akhirnya hadir bulan Ramadan untuk bagaimana kita dilatih. Saya tekankan kita dilatih untuk bagaimana mengelola itu tadi pola makan kita. Kalau kita dilatih, mudah-mudahan keluar kita nanti bulan suci Ramadan kita lulus dari pelatihan ini. Yang ketiga, ada satu malam yang kita tunggu-tunggu, yaitu malam Lailatul Qadar, yang dimana akan turun malaikat karena izin Allah, turun Jibril atas izin Allah. Menurut ahli bahasa Arab, ini menggunakan fi'il mudhari. Jadi tidak pernah berhenti turun. Kalau begitu, kalau dia turun Jibril, apa sebenarnya yang dibawa? Karena bukan ayat yang tertulis yang dibawa. Apa yang dibawa oleh Jibril adalah hikmah dari Al-Quran. Hikmah famase yang dia bawa turun pada malam tertentu yang sudah ditetapkan. Mudah-mudahan nanti semua kita dapatkan itu. Mendapat hikmah, membawakan ruh Al-Quran, cahaya Al-Quran yang akan diberikan kepada siapa yang berhasil mensucikan jiwanya, memproses pensucian diri mulai dari hari pertama, serius melaksanakan amalia Ramadan, baik qiyamul lail maupun puasa-puasa yang serius. Insya Allah dia akan mendekati
Potensi tertinggi dari jiwanya adalah ar-ruh, yang sudah ada semua dalam diri kita. Jadi potensi mulia itu ada semua kita miliki. Summa sawwahu wa nafaha fihi min ruhi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Semua orang memiliki potensi-potensi Tuhan dalam dirinya. Memiliki potensi kejujuran, keadilan, kecerdasan yang berasal dari Tuhan. Tetapi di dalam kehidupan kita diberikan juga fujuraha wa taqwaha, untuk mengaktualkan potensi Tuhan yang ada dalam diri kita. Pada mega nasi farateku di dalam kehidupannya, makin dekatlah kita kepada Tuhan, makin mulialah kita. Dia tompa jujur, dia tompa cerdas, dia tompa adil. Sekali lagi makin banyak diperhatikan nanti itu diaktualkan dalam kehidupan, makin mulialah kita. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah. Siapa yang mendapatkan hikmah nanti, itulah mendapatkan kebaikan yang paling besar. Yutil hikmah mayasya, wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Aku akan berikan hikmah kepada siapa saja yang aku kehendaki, dan barang siapa yang aku berikan, itulah kebaikan yang paling besar. Sebagai penutup, Ramadan ini bulan pelatihan. Bulan diklat, pendidikan dan latihan. Bulan di mana diturunkannya Al-Quran sebagai referensi kehidupan. Banyak yang mengkaji. Sekali lagi yang sudah lancar baca terjemahan dan tafsir, dan kita berniat bermohon kepada Allah untuk menerapkan dalam kehidupan. Al-Quran sebagai sumber informasi dan konfirmasi ilmu yang berkembang. Saya bahasakan sekarang spiritualisasi ilmu. Ilmu-ilmu yang berkembang harus dibungkus dalam tanda petik dengan referensi ilahiyah untuk melahirkan suatu ilmu hebat. Lanjutkan bacaan-bacaan kita nanti kalau dikasih ke umur kuang Allah Ta'ala itu habis Ramadan. Lanjutkan. Jangan kebiasaan kita bacaan kita di Ramadan, setelah lewat Ramadan berhenti. Begitu pula puasa yang dilaksanakan pada siang hari dan qiyamul lail dalam bentuk tarawih. Yang sudah melaksanakan tahajud lanjutkan terus. Yang penting jangan witir 2 kali. Karena inilah rahasia kehidupan. Langsung Allah akan menjanjikan maqamah mahmuda. Lanjutkan nanti. Lanjutkan. Semua ibadah wajib ada sunnahnya. Perjuangan kita untuk mendekat adalah ada di sunnah. Bahkan saya katakan begini, untuk mengukur keikhlasan kita beribadah, laksanakan sunnah. Karena ada gagas suruh. Ukur diri kita di sunnah-sunnah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, iman yang kuat, mengoptimalkan amal-amal Ramadan kita. Ini sisa 17 hari. Tidak ada waktu itu yang berulang. Laba ini 10 talusona, 10. Tidak ada waktu yang berulang. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan tujuan puasa la'allakum tattaqun sebagai tiket kemuliaan, sebagai tangga untuk menuju pada puncak keberagamaan tertinggi, yaitu ketauhidan sejati al-muslimun, yang insya Allah akan mendapat panggilan khusus dari Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya mana ngisapa mengawali kehidupan mengaku di hadapan Allah dalam rahim ala subirakum qalu wala syahidna, mencari jalan untuk diakui sebagai hamba. Hai hambaku yang mencapai predikat tertinggi al-muslimun, masuklah ke dalam golongan hambaku yang aku ridha, dan masuklah ke dalam golongan hambaku yang masuk surga, diundang masuk surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'na bihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was sami'ul alim.